memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya kalian di rumah? Siapa nih yang kangen suasana sekolah kayak gini nih? Tuh, di sebelah sana ada taman yang hijau, asri, banyak bunga. Ada masjid. Siapa nih yang kangen ubin masjid kalau habis ngerjain ulangan matematika? Habis itu, habis sholat, goleran di masjid gitu kan, adem banget kayaknya ya. Nah, sebelah kiri ada air mancur, bunyinya gemericik. Ada ikan-ikannya juga. Siapa nih yang kangen kesini nih? Atau siapa juga nih yang kangen sama jembatan baru kita nih? Iya, jembatan yang tempat main TikTok kalian kan? Siapa yang kangen bikin TikTok di situ? Ayo ngaku. Nah, siapa juga nih yang kangen sama Mang J? Mang J, Assalamualaikum. Nah, sekarang siapa nih yang kangen sama Pak Heri? Coba mau belajar matematika lagi, ayo sini. Sehat-sehat ya Pak. Siapa nih yang kangen sama Pak Takdir? Assalamualaikum Pak Takdir. Sehat Pak? Udah kangen banget pasti ya kalian belajar di sekolah gitu ya. Kalian sudah hampir 1 tahun belajar di rumah. Udah bete, jenuh gak sih? Apa pusing? Apa udah stres? Apa udah gimana rasanya? Nano-nano ya? Nah, sini Ibu akan ngasih tips buat kalian biar belajar di rumah kalian tetap nyaman. Simak ya. Pertama, coba siapkan ruang belajar khusus. Ciptakan area atau ruangan yang nyaman untuk bisa kalian fokus duduk dengan tenang. Ya, sebisa mungkin hindarkan dari gangguan, misalnya televisi atau gadget lain yang mungkin bisa membuyarkan konsentrasi kalian. Jadi biarkan jauh-jauh gitu ya. Yang kedua, itu ketika guru sedang memberikan materi secara online, agar kalian tidak bosan dan mengantuk, sebaiknya buat catatan. Karena ketika kita tidak beraktivitas saat memperhatikan guru di layar kaca, gitu ya, kemungkinan besar kita akan ngantuk, apalagi habis makan banyak, habis kenyang gitu ya, bakso yang pedas, yang asam, ya, yang segar, terus nyimak pelajaran yang harus butuh konsentrasi tinggi, kalian tidak melakukan aktivitas, itu dijamin bakal ngantuk. Jadi lebih baik kalian mencatat sebagai bentuk agar otot kalian tetap bergerak selama menerima materi. Yang ketiga, rencanakan sehari sebelumnya. Misalnya buat jadwal atau urutan deadline kapan tugas harus dikumpulkan. Itu harus diurutkan, jadi kita bisa mulai mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Dan selanjutnya, tips yang tidak kalah penting adalah kerjakan tugas yang sulit di saat energi kalian masih penuh. Ya, jadi jangan dibalik. Soalnya kalau dibalik nanti udah tinggal sisa-sisa tenaga kita masih mengerjakan hal yang sulit, itu nanti pekerjaannya atau hasilnya akan kurang maksimal. Jadi sebaiknya kerjakan tugas yang sulit di saat energi kita lebih siap untuk mengerjakan tugas-tugas yang sulit tersebut. Oke? Empat, yang tidak kalah penting itu adalah kurangi gangguan. Ketika mengerjakan tugas, kalau perlu matikan ponsel atau dikunci agar kita tidak banyak terdistorsi oleh notif-notif yang ada dari handphone gitu ya. Lalu kalau misalkan kalian sudah dirasa begitu lelah atau setelah mengerjakan banyak tugas, berilah istirahat pada tubuh kalian, misalnya cukup 5 atau 10 menit. Kalian istirahat sebentar untuk mengembalikan energi-energi yang sudah lelah, dan kita perlu berbaik hati kepada otak dan pikiran kita karena tubuh kita juga perlu istirahat. Jadi jangan terlalu diforsir sekaligus habis gitu ya energinya tanpa memberikan istirahat. Jadi bijaklah terhadap diri sendiri, sayangi diri sendiri. Yang kelima, bicaralah dan minta bantuan. Jadi ketika kita menemui kesulitan saat mengerjakan tugas,
bicarakan pada orang-orang terdekat bahwa kita memang sedang mengalami kesulitan. Dan mintalah bantuan kalau memang dirasa itu perlu. Ya, setelah misalnya kalian sudah berupaya maksimal untuk mengerjakan tugas sendiri, tapi belum bisa menemukan jawaban yang pas, atau misalnya belum bisa menyelesaikan dengan baik, atau belum memahami materi, mintalah bantuan bisa kepada guru yang bersangkutan, atau misalnya guru lain, atau misalnya kepada teman atau orang tua. Jadi kita boleh meminta bantuan kepada siapa saja untuk bisa memahami materi lebih dalam lagi gitu ya. Tapi ini setelah upaya kita ya, jangan sampai baru nerima materi udah langsung minta bantuan buat ngerjain soal ke temannya. Jangan seperti itu juga gitu ya. Kita tetap harus usaha sendiri, tapi kalau sudah dirasa tidak sanggup, kita harus membuka diri bahwa kita memang tidak bisa atau belum mengerti atas materi yang terima gitu ya. Kita bantuan akan selalu ada jikalau kita memintanya. Nah, yang keenam itu buat dalam tulisan. Bisa kalian buat daftar atau jurnal gitu ya, dalam jurnal pertanyaan gitu ya. Hal-hal apa saja yang mungkin belum dipahami atau ingin dipahami lebih lanjut. Atau mungkin pertanyaan tambahan dari materi yang sedang disampaikan. Nah, itu tulis dalam beberapa pertanyaan, dalam list pertanyaan nanti yang akan disampaikan kepada guru. Jadi jangan sampai ketika ingin ada yang ditanyakan itu biasanya suka lupa lagi gitu kalau nggak dicatat biasanya ya. Jadi sebaiknya ketika ada hal yang ingin ditanyakan itu langsung dicatat. Jadi sebelum ditanyakan ke guru kita sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang ingin diajukan biar lebih jelas dan lebih efektif. Nah, belajar di rumah memang terasa sangat sulit, tapi pasti yakin dapat dilakukan. Pembelajaran dari rumah ini membawa banyak hikmah untuk kita. Kita bisa menjadi siswa yang lebih mandiri, juga siswa yang kreatif mungkin ya, karena banyak memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah untuk bisa mengerjakan tugas. Itu kreativitas itu banyak sekali terukir di sini gitu ya. Sangat wajar jikalau sekarang kalian merasa banyak yang berubah gitu ya. Mulai dari aspek fisik, psikis, emosi kalian banyak lebih mudah terganggu gitu ya. Itu sangat wajar karena memang ritme kehidupan kita sekarang sudah berubah drastis gitu ya. Jikalau kalian merasakan ada beban atau pikiran yang sangat mengganggu, menyesakkan dada, sebaiknya memang kalian perlu mencari seseorang yang bisa berbagi masalah kalian. Setidaknya walaupun tidak bisa membantu menyelesaikan, kalau kita sharing dengan orang tersebut, bisa meringankan beban kita. Dan pastikan jangan sampai kita salah curhat ya. Jangan sembarang curhat ke asal orang yang ditemui gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan tempat untuk sharing tentang kondisi kita saat ini, setidaknya itu akan membantu kita memulihkan jiwa kita agar tidak terlalu banyak sampah emosi di badan kita. Nah, kalau psikis kita sudah sehat, sudah baik, fisik kita juga dijaga dengan baik, maka kita akan mudah menyebar kebaikan untuk orang yang lain. Oke, sekian tips belajar dari Ibu. Selamat belajar dengan baik, tenang, dan nyaman. Tidak lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.